Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas retroaktif untuk Linea Mainnet ya. Jadi memang Linea ini kan sudah mainnet dan dia sudah airdrop NFT ya kemarin, dan juga NFT Omeganya teman-teman pun sudah bisa klaim bagi yang hanya mengejar 2.500 poin ketika Linea testnet kemarin gitu. Nah, sebenarnya untuk Linea ini dari tim devnya dia sudah bilang bahwa dia tidak akan meluncurkan token. Jadi dia ngeklaim hal yang sama dengan base blockchain gitu ya. Tapi kalau base blockchain jujur gue memang pesimis kalau dia ada token. Kenapa? Karena memang si base blockchain ini tuh dari Coinbase, dan dia ini ada masalah dengan SEC karena kantornya Coinbase itu kan di US ya. Jadi kalau mereka keluarin token itu mereka bisa dianggap sebagai security token, dan itu udah pasti akan jadi masalah buat exchange-nya. Jadi menurut gue saat kecil kemungkinan untuk base blockchain itu punya token gitu loh. Nah untuk Linea sendiri sebenarnya kalau Linea ini dia dibuatnya itu oleh konsensus ya, dan gue lihat dia memisahkan si Linea dengan si konsensusnya, walaupun sebenarnya itu saling sambung menyambung. Jadi secara opini pribadi ya mungkin saja Linea itu nantinya ada tokennya, kemungkinan, tapi bukan berarti pasti ada. Jadi buat teman-teman di sini yang merasa masih optimis ya dengan Linea akan meluncurkan token, ya kalian boleh coba ikutin video ini ya, ikutin garapannya. Buat kalian yang pesimis ya udah kalian close aja videonya kayak gitu. Karena di sini pun gue hanya ngebantu untuk sharing aja ke kalian ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita akan mulai aja. Jadi untuk Linea Mainnet ini gue coba mengambil data berdasarkan apa yang dilakukan oleh Arbitrum kemarin. Jadi blockchain Arbitrum ya sebelum itu ngasih airdrop itu dia ngambil data wallet kita itu dari beberapa hal yang kita kerjakan. Pertama adalah melakukan bridge dari layer 1 ke layer 2 yaitu Ethereum ke Arbitrum menggunakan official platform ya. Terus juga ada transaksi overtime. Artinya seberapa sering kita melakukan transaksi, misalnya dalam waktu 1 bulan kita ada berapa transaksi kayak gitu. Terus juga ada transaction frequency and interaction. Nah ini kita semakin banyak transaksi dan interaksi kita, maka semakin besar poinnya. Ini yang terjadi di Arbitrum ya. Lalu transaction value, seberapa banyak total volume transaksi kita. Misalnya teman-teman nge-swap $100, yaitu adalah volume $100. 2 kali bolak-balik berarti $2, kayak gitu kurang lebih ya. Terus juga ada asset bridge ke Arbitrum One. Jadi kita melakukan yang namanya bridge asset ya dari blockchain satu ke blockchain lain, dan juga aktivitas ke Arbitrum Nova. Nah ini kita skip aja untuk Arbitrum Nova gitu ya. Nah ini gue jadikan patokan aja ya, karena menurut gue kalau memang si Linea ini benar-benar Web3 banget, benar-benar blockchain banget, ya cara terbaiknya adalah apa yang dilakukan Arbitrum, kurang lebih kayak gitu, dengan cara memberikan kualifikasi aktivitas kegiatan kita di jaringan Linea. Ya, jadi harapannya kualifikasinya kurang lebih kayak Arbitrum gitu. Ingat ya, ini opini pribadi, ya, opini pribadi. Nah, lalu apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama di sini ada MetaMask. Di sini kita untuk melakukan beli USDC ya menggunakan MetaMask. Nah, tapi sebenarnya ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Tapi kenapa gue masukkan di video ini? Karena MetaMask itu dibuat oleh konsensus dan Linea dibuat oleh konsensus, dan mereka langsung kerjasama ya. Dan juga kalau kalian cek di MetaMask Wallet itu Linea blockchain itu tidak bisa dihapus jaringannya. Jadi dia udah nempel di situ. Sama kayak Ethereum gitu ya. Nah, di sini kalian bisa namanya melakukan pembelian USDC dari bank langsung ke MetaMask kalian. Linknya udah gue taruh deskripsi, kan klik di sini buy USDC. Nah, untuk pembelian ini jujur gue sendiri pribadi tidak melakukan ya. Jadi kalau kalian yang mau coba ya silakan coba. Kenapa gue tidak melakukan? Pertama karena ini butuh debit atau kartu kredit, sedangkan gue sendiri tidak punya kartu kredit. Terus kan intinya nanti kalian tinggal disuruh pilih negara, pilihlah Indonesia gitu ya. Terus kalian klik debit or kredit, continue. Lalu di sini kalian masukkan IDR-nya kayak gitu. Misalnya kalian masukin IDR-nya itu 500.000 rupiah kan pengen beli. Nah nantinya dia akan di sini ada informasi. Kalau kalian pakai transak itu kalian dapat estimasi 437.000. Ya ini alasan selanjutnya adalah mahal.
ya. Jadi selisihnya lumayan kalau kalian lihat dari 5.000 jadi 437 kurang lebih kayak gitu. Belum lagi biaya-biaya lainnya. Jadi ya itulah kenapa gue kayaknya skip untuk ngegarap yang MetaMask ini. Tapi memang si Line pun juga udah beberapa kali mempromosikan ini ya. Jadi kan bisa beli ETH maupun USDC ya. Kalian ketik di sini aja USDC. Nah terus pilih yang jaringan Linea. Nah kayak gini ya. Jadi kurang lebih ini yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa beli ETH maupun kalian bisa beli USDC aja gitu ya. Nah ini minimumnya juga lumayan gede ya, 455.000, jadi kita buat 500.000. Nah kurang lebih kayak gini. Nanti dia akan muncul minimum USDC dapatnya berapa, 30 USDC. Nah ini mungkin paling murah USDC ya daripada ETH ya. Kalau USDC selisihnya cuma 6.000 rupiah gitu loh. Jadi ya kan belinya pakai USDC juga it's okay. Tapi kalau mau beli pakai ETH juga ya udah silakan. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini juga bisa sekalian kalian ngegarap airdrop MetaMask sih, karena kan kemarin ada beberapa isu MetaMask akan mengeluarkan token yaitu Mask ya. Jadi ya nggak ada salahnya coba beli pakai IDR, kartu kredit kali aja itu jadi tambahan poin buat airdrop MetaMask kalau memang jika ada gitu. Ingat sekali lagi ini opini. Nah, next bridge. Nah, ini bridge official, yaitu kalian bisa bridge.linea.build. Ini sudah mainnet ya, jadi kalian bisa nge-bridge dari layer 1 yaitu Ethereum ke Linea mainnet layer 2. Nah, ini gas fee-nya ya gas fee Ethereum. Jadi saran gua kalian cek aja gue-nya lagi pas murah-murahnya gas fee-nya. Mungkin di angka sekitar 10 sampai 15 itu sudah murah ya. Habis itu kalian tinggal lakukan bridge aja ya. Nah, kalau bisa nominalnya juga yang gede ya, sebisanya kalian aja deh, seikhlasnya kalian gitu loh. Seuang dinginnya kalian. Misalnya kalau uang dingin kalian itu bisa $100, ya udah $100. Kalau bisa 5 ETH ya 5 ETH kayak gitu aja ya. Nah, next selanjutnya adalah bridge dari Stargate.finance. Nah, ini kalian bisa sekaligus ngegarap layer 0. Jadi ya coba nambah TX di Linea, kalian juga nambah transaksi di layer 0. Nah, di sini saran gua biar gas fee-nya murah, kalian bisa bolak-balik bridge dari Linea ke Optimism ya, ke jaringan Optimism ataupun sebaliknya jaringan Optimism ke Linea ya, karena gas fee Optimism itu paling murah di antara seluruh blockchain yang ada kayak gitu. Ya, jadi kalian bisa lakuin bolak-balik bridge untuk meningkatkan volume dan juga banyaknya transaksi di layer 0 kalian. Oke. Nah, sekarang bridge-nya udah kelar, sekarang gue akan masuk ke dalam yang namanya DEX, yaitu Decentralized Exchange. Nah, pertama ada PancakeSwap. Nah, ini gue rasa kalau kalian pemain micin atau pemain Binance Smart Chain kan udah nggak asing dengan PancakeSwap. Ya, cara pakai juga gampang kan, tinggal ganti jaringannya dari BNB ke Linea. Ya, nah jadi Pancake ini sudah support Linea dan kalian sudah bisa melakukan swap berbagai aset dari ETH ke USDC ataupun sebaliknya. Nah, kalian bisa lakukan dari ETH ke USDC, USDC ke ETH. Ya lumayan, jadi kan udah nambah 2 transaksi swap di PancakeSwap. Nah, DEX kedua itu adalah Velocore. Nah, kalau Velocore ini dia adalah DEX yang ada di 2 jaringan, yaitu di Linea ya, dan juga di zkZing. Nah, di Linea kalian bisa lakukan pastikan jaringan Linea ya, terus kalian connect wallet. Kalian swap kayak PancakeSwap aja dari ETH ke USDC ataupun dari USDC ke ETH sebaliknya. Jadi biar kalian ada 2 transaksi di Velocore. Selanjutnya adalah SyncSwap. Nah, SyncSwap ini sebenarnya dari namanya aja zkZing. Jadi memang awalnya itu dia dari zkZing, lalu sekarang sudah nambah jaringan ke Linea Alpha Mainnet ya. Jadi kan sudah bisa tuh di situ gitu. Nah, kalian bisa swap dari ETH ke USDC maupun sebaliknya. Jadi sama, kalian bolak-balik aja itu udah 2 transaksi gitu kan. Jadi ya kan udah bisa ngumpulin berapa TX tuh. Sejauh ini udah 6 TX ya. Nah, terus di DEX keempat itu adalah KyberSwap. KyberSwap ini DeFi-nya DEX-nya dia banyak jaringan sebenarnya dan dia sudah support Linea juga. Nah, ini jaringannya banyak banget. Nah, kalian bisa juga lakukan swap dari ETH ke USDC maupun sebaliknya juga. Ya, jadi sama nambah 2 TX bolak-balik. Lalu selanjutnya ada EcoDex. Nah, kalau EcoDex ini dia ada airdrop-nya, tapi gue nggak tahu apakah masih bisa didapetin airdrop-nya atau tidak ya. Kalian bisa swap juga, balik lagi ETH ke USDC maupun USDC ke ETH. Tentu saja untuk swap-swap ini juga semakin banyak volume itu juga semakin mempengaruhi ya. Karena di Arbitrum kemarin juga volume itu ngaruh.
Lalu selanjutnya adalah Izumi Finance. Ini juga dia banyak blockchain-nya, ya, bahkan lebih baik lagi. Kalian bisa pilih yang Linea, ya, terus kalian tinggal swipe balik aja, ya. Itu DEX-nya sama. Yang terakhir ada VOI. Nah, VOI ini sekarang sudah mainnet di Linea juga, ya, Linea Alpha. Ini kan bisa swipe bolak-balik dari ETH ke dari USDC ke USDT maupun USDT ke USDC, bolak-balik stablecoin. Ya, kalian bisa tuker ETH ke USDC-nya dari Izumi ataupun dari yang lain-lainnya yang tadi gue udah sebutkan. Lalu kalian swap sesama stable itu di VOI. Nah, VOI ini juga nantinya dia akan diluncurkan di jaringan Taiko dan juga Scroll. Jadi mungkin aja nantinya kan bisa ngumpulin poin. Gue nggak tahu apakah developernya akan melakukan hal itu atau tidak. Ya, jadi nggak ada salahnya kalian coba transaksi di VOI juga. Jadi baik lagi ini semua spekulatif gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah beberapa DEX yang bisa kalian kejar atau kalian pakai, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali, itu terserah kalian. Ya, kurang lebih kayak gitu, untuk nambahin TX dan volume. Nah, selanjutnya yang ketiga protokolnya adalah lending and borrowing. Jadi tadi sudah bridge, sudah swap, sekarang lending and borrowing. Nah, lending and borrowing ini intinya simpan untuk meminjam dan dipinjamkan kayak gitu ya. Kayak kalian deposito bank lalu pinjam duit di bank. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini untuk lending and borrowing ini kalau kalian cuma mau nambah transaksi dan nambah interaksi dengan protokolnya, kalian hanya perlu connect wallet lalu deposit, lalu kalian pinjam, habis itu langsung repay. Repay itu bayar lunas ya, bayar balik. Terus kalian unstack, kayak gitu langkahnya. Jadi kalian klik di sini di bagian lending, ya. Kalian klik misalnya kan punya USDC, ya. Kalian tadi kan udah kumpulin tuh USDC-nya dari VOI. Nah, kalian bisa di sini stack USDC-nya, ya kan, stacking. Kalian supply, ya. Setelah itu kalian borrow. Di sini borrow, pinjem, ya. Nah, pinjem ini kalau nggak salah 70% maksimal dari total kalian supply. Misalnya kalian supply-nya itu $100 gitu ya untuk USDC. Nah, lalu kalian bisa borrow itu maksimal 70% kalau nggak salah. Artinya kalian bisa pinjem $70. Nah, saran gua kalian pinjemnya jangan full. Jangan 70%. Kalian pinjemnya itu 60%, dikurangin aja dari 10%. Kalau dia maksimal pinjemnya 50%, ya udah kan pinjemnya 40%. Ya, kurang lebih kayak gitu. Fungsi buat apa? Supaya biar aman aja sih sebenarnya sih, ya. Itu nanti gue akan bahas terkait lending and borrowing mungkin di next video kali ya. Jadi di sini gue nggak akan terlalu bahas rinci. Terus kalau kalian udah pinjam, apa yang kalian lakukan? Kalian repay. Repay ini bayar balik. Kalian klik di sini repay, ya. Terus kalian tinggal bayar balik hasil pinjaman kalian beserta bunganya. Bunganya kecil kok, nggak gede gitu ya. Nah, kalau sudah kalian repay, kalian klik lagi di supply, lalu kalian withdraw. Ya, jadi itu kan sudah menambah interaksi kalian di lending and borrowing. Nah, tapi kalau kalian pengen pakai lending and borrowing dengan tujuan lain, tujuan yang lebih baik, yaitu silakan kayak gitu. Itu akan jauh lebih besar sih poinnya setahu gua ya. Nah, next ada lagi namanya Linea Layer Bank. Nah, ini juga sama, yaitu lending and borrowing juga kayak Mandy Finance. Jadi ya sistemnya sama, connect wallet, lalu kalian pilih aset mana yang mau kalian supply. Misalnya kan supply-nya USDC, ya, supply, terus kalian borrow, repay, dan terus withdraw, ya. Jadi caranya sama dengan Mandy yang tadi. Jadi harusnya kalau kalian sudah coba Mandy, sudah paham caranya, kalian pakai Layer Bank juga paham karena caranya sama, ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, next selanjutnya adalah elemen market, NFT marketplace. Nah, di sini untuk elemen ini dia ada airdrop, ada tokennya, namanya ELE, ya. ELE. Nah, kebetulan di sini gue nggak tahu gue bisa nambah 40 ELE kan, misalnya my reward, jadi gue ada 40 ELE. Yang gue baca ini akan bertambah jika kalau kalian ada aktivitas di elemen NFT marketplace-nya. Misalnya kalian beli NFT, terus kalian jual NFT, ya, terus kalian aktif bolak-balik jual beli, ya, misalnya seminggu sekali atau seminggu 3 kali kayak gitu, nantinya kalian akan dapat poin. Ya, kalian juga bisa invite teman kalian, invite friend. Terus kalau friend kalian pakai link kalian dan aktif trading juga kalian dapat poin kayak gitu kurang lebih. Tapi gue belum tahu jelas kapan poin itu kan didistribusikan ya teman-teman ya. Jadi gue juga baru tahu setelah gue buka ini kok gue nambah poinnya kayak gitu. Ternyata sebelumnya itu gue ada beli NFT Linea Voyage. Jadi ini kan NFT yang dibagi ini.
gue tuh ada beli NFT yang Omega sama Delta karena Alpha gue dapet kan kemarin airdrop gratis gitu loh, hasil testnet gitu ya. Jadi gue beli yang iseng beli Omega sama Delta, toh murah di bawah $5, terus total dapat poin kurang lebih kayak gitu. Itu elemen NFT marketplace, dan harusnya elemen ini cukup menjanjikan. Kenapa? Karena dia ini backernya adalah Sequoia Capital ya, Dragonfly Capital, dan Dragon Rock dan lain-lain. Nah, ini adalah venture capital top tier 1 ya, terutama Sequoia Capital. Jadi ya nggak ada salahnya kita garap juga elemen marketplace ya, tokennya ELE ya, semoga listing di Binance gitu ya. Jadi sekaligus kita ngegarap jaringan Linea, sekaligus kita dapat tokennya. Nah, di sini dia juga support banyak blockchain, ada BNB, Ethereum, dan lain-lain. Kalian, saran gue pantau Twitternya, cari informasi terkait elemen market. Bisa jadi poin itu bergantung jaringannya juga kayak gitu, karena kemarin itu dia ada yang campaign untuk jaringan Bitcoin ya, BRC20. Jadi ya nggak tahu, mungkin buat yang trading NFT Bitcoinnya poinnya lebih banyak atau seperti apa, itu gue juga belum dapat infonya gitu ya, kan coba explore sendiri. Nah, terakhir adalah Project 12. Nah, sebenarnya Project 12 ini tuh project NFT Metaverse ya, game Metaverse. Ini dia ada di repost oleh Linea official Twitter. Jadi ya gue nge-share aja ke kalian. Nah, di sini dia confirm ya. Ini kalian kalau kerjain tasnya atau melakukan tasnya, yaitu P12 Arcana nama campaignnya, itu kalian bisa kesempatan dapat airdrop ya. Jadi dia ada crazy price pool lebih gede, terus juga ada airdrop gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lengkap kalian bisa klik link mirrornya. Gue ada taruh di deskripsi video link mirrornya. Di sini poolnya $20.000, lumayan ya. Eventnya kan harus ngapain? Eventnya itu kalian harus yang namanya melakukan membuat metaverse kalian. Jadi di sini ada create your own metaverse asset using P12 editor. Jadi kalian pakai asetnya si P12 editor untuk bikin metaverse ya. Terus kalian vote favorit metaverse kalian, lalu menyelesaikan beberapa misi yang ada kayak gitu ya. Jadi nantinya hadiahnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa dapat token atau NFT reward dari Linea. Jadi dia sebutin Twitter Linea, DeFi Kingdom, Dimel, dan Unimeta. Nah, entah mungkin Linea akan ngasih NFT ya, tapi kita berharap token. Terus juga P12 Power Level ini eligible untuk airdrop di masa mendatang. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini bagaimana cara partisipasinya? Pertama kan harus punya ETH di jaringan Linea. Jadi kalau kalian ikutin video dari awal dan sudah mengerjakan, udah pasti punya ETH ya. Terus kalian nantinya buka website yaitu arcanap12.games. Nanti gue akan buka linknya di deskripsi, tampilan seperti ini. Terus kalian klik start ya. Terus kalian connect wallet ke MetaMask kalian, lalu kalian nanti ikutin step-stepnya. Step pertama kalian download editornya. Nah, editor ini ada di Windows ya, PC, laptop. Jadi kalau kalian cuma punya HP nggak bisa garap nih, kan butuh komputer gitu. Nah, step keduanya kalian download editor untuk yang versi HP-nya. Ya, ada Google Play, ada APK. Untuk pengguna Apple itu belum bisa ya, baru hanya Android. Nantinya di aplikasi HP kalian akan nge-scan untuk aplikasi yang di komputer kayak gitu ya. Jadi kan scan QR. Jadi dia saling terhubung ya. Nah, kalau sudah nanti kalian tinggal melakukan yang namanya bikin metaverse-nya kalian pakai aplikasi editor itu ya. Kalian berkreasi ria aja, terus kalian voting ya. Kalian bisa vote 12 vote per harinya ya. Nantinya kalian akan dapat 12 PL. PL itu poinnya kayak gitu. Nah, terus kan nanti akan kelarin beberapa misi-misi ya. Tas pertama kan registrasi itu dapat 120 poin atau PL. Terus kalian publish metaverse kalian 600 PL ya. Terus kalian ngevote 12 PL. Lalu kalian vote-vote yang lain ya, tiap hari itu dapat 12. Jadi ini kan tiap hari vote aja. Terus juga ada community badge holder, ini 12 sampai 600 PL. Ya, jadi rinciannya semua ada di sini, kan tinggal buka aja. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris ya kalian translate aja, kurang lebih gitu ya. Intinya kalian harus praktek pakai aplikasinya dulu. Jadi kalian biar lebih paham gitu loh. Ya, jadi harapan gue kalian jangan buru-buru nanya, tapi coba dulu baru nanya kalau memang sudah mentok gitu ya teman-teman. Oke, paling sampai sini dulu video terkait Linea
mainnet ini ya, Alpha Mainnet. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya, buat kalian yang masih berharap ini beneran retro kayak Arbitrum dan nanti ada tokennya, ya semoga beneran JP, semoga beneran ada tokennya. Ya, gue pasti mendoakan yang terbaik buat kita semua. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!